bermimpi dan membuat keyakinan kelas. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian bermimpi dulu. Ayo kita mari semuanya bermimpi. Kelas 7A itu pengennya yang seperti apa sih? Kelas 7A, mimpi kalian di kelas 7A itu seperti apa sih? Oke? Kemudian yang kedua, nanti kita menyepakati. Kita membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas 7A, kalian berada di sini itu pinginnya kita kelasnya yang seperti apa? Misalnya nih ya, saya ingin kita antar teman saling menghormati, misalnya seperti itu dan seterusnya. Itu nanti Buniti bagikan 2 kertas post-it yang warnanya berbeda. Yang kuning nanti kalian tulis impian kelas kita atau kelas impian kita, ya. Kemudian yang hijau nanti kesepakatan kelas kita. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, bagikan 2 post-it. Ada yang mau bantu Buniti? Ya, 1 anak 2 kertas post-it. Yang sebelah sini pink sama 1 anak 2 kertas post-it yang berbeda ya. Sekarang kalian tulis kelas 7A impian kalian. Itu baik anak-anak, kalian ternyata sudah memimpikan kelas kita, ya. Buniti bacakan satu-satu ya. Dari sini, kelas yang bagus dan rapi. Kemudian kelas yang bagus, bersih dan rapi. Kelas yang ramah, ya. Baik, anak-anak, ini sudah Buniti kelompok-kelompokkan. Yang di sini intinya adalah kebersihan. Yang di sini intinya kelas kita
kompak dan saling menghormati. Kelas ini intinya adalah masalah waktu, ya, tepat waktu, kemudian pembelajaran kalian fokus, gitu ya. Yang di sini adalah tidak berkata kasar, anti bullying, ada ya bullying di sini ya. Ada saling membuli ya, saling menghormati yang ada di sini. Nah, baik anak-anak, ini adalah kesepakatan yang sudah dari kalian, ya. Harus kita yakini, ini menjadi keyakinan kelas kita bahwa kita adalah satu saling. Yang pertama di sini, yang paling banyak dan ini, ya. Ini adalah kelas kita bersih. Berarti keyakinan yang pertama adalah kita bagaimana? Kalimatnya bagaimana ini? Menjaga, betul. Ya. Yang ini saling menghormati, itu nomor 1 dan 2. Itu yang paling kalian inginkan. Kemudian ini waktu, ya. Kalian kita masuk di kelas pembelajaran tepat waktu dan fokus, ya. Kemudian keyakinan berikutnya adalah ini kelas yang kompak. Kita harus menjadi kelas yang kompak. Indri masuk. Sebelah bola. Ini mau tanda tangannya. Pelan-pelan bahkan. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semoga Allah menyelamatkan kita dan memberikan kebahagiaan pada kita pun pada anak-anak didik kita. Karena sejatinya memberikan pembelajaran adalah kita mendidik. Mendidik adalah menuntun anak untuk mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan baik dia sebagai dirinya sendiri maupun nanti anggota masyarakat kelak. Ini adalah doa dari Ki Hajar Dewantoro dan beliau mendefinisikan pendidikan seperti itu. Alhamdulillah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita dan mohon waktu dan kerjasamanya Bapak Ibu semua, guru-guru SMP 1 Kajen. Yang utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah, dan yang kedua saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan dan gelas kosong yang disediakan untuk kegiatan hari ini. Pada kegiatan hari ini kita akan lakukan FGD, ya, fokus group discussion. Karena kenapa saya namanya FGD? Jadi ini adalah sebuah aksi nyata yang tadi sudah saya sampaikan dari saya. Saya namanya FGD karena saya yakin saya di sini bukan yang terpintar. Kita semua sama punya pengalaman yang sama sehingga kita berdiskusi. Nah, diskusi yang akan kita bawa pada hari ini adalah diskusi tentang budaya positif. Sebelum kita ke sana, saya akan memperdengarkan musik ini. 30 detik.
Sunda. Monggo Bapak Ibu silakan kita share pengalaman Bapak Ibu ketika mendengarkan musik Sunda barusan. Coba. Terima kasih waktunya yang diberikan setelah tadi mendengarkan irama musik Sunda. Pikiran kita kembali ke masa kecil kita di suatu wilayah pedesaan dengan kondisi nyaman dan gambarannya kita ingin mengulang hal yang semalam itu kejadian ada di dalam diri kita sehingga kita melakukan kegiatan pun nyaman tanpa hambatan. Dalam artian sepertinya kok kita tidak punya masalah. Pikiran kita nyaman kan gitu. Itu benar. Ada yang lain? Monggo. Lah biasa nyaman ya, relax ya. Monggo yang lain. Silakan. Santai saja ya. Santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sama mungkin perasaan saya yang saya rasakan seperti dengan Pak Manjo. Kita selesai hidup di pedesaan dengan hati yang nyaman, tenang, tanpa ada masalah, tanpa ada beban, dan kayaknya kita hidup nyaman tanpa ada beban sekalipun di pundak kita ataupun di pikiran kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditambahkan? Kurangnya? Adem nyaman, baik, salam dan bahagia. Hari ini kita akan laksanakan ini Bapak Ibu diseminasi dan fokus group discussion. Sebenarnya ini adalah dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani, SPD MS, dia Sasnya Jasa MSc, dan Dr. Mukti Ayu Wijayanti. Saya hanya mengadopsi saja Bapak Ibu dan saya kurangi sedikit, saya sesuaikan dengan situasi hari ini. Dan pada kali ini disampaikan oleh saya, agenda kita adalah yang pertama pembukaan, sudah kita buka bersama, kemudian akan saya sampaikan capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, kemudian eksplorasi konsep dan fokus group discussion dan refleksi. Ini agenda kita pada hari ini. Jadi melalui kegiatan ini harapannya Bapak Ibu guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian guru dan komunitas sekolah bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi tujuan kita adalah satu, yaitu kepada murid. Kemudian memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang sekali lagi berpihak kepada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menjadikan atau menciptakan murid yang tentunya goal kita adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksinya dengan murid, interaksi kita tentunya. Nah, tadi sedikit kita berikan contoh dengan musik. Bapak Ibu merasa nyaman, adem, aman. Awal pembelajaran kita sebaiknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ceritakan ya tidak harus dengan menyetelkan musik Sunda begitu Bapak Ibu, kita bisa lakukan hal yang lain. Anak-anak sebelum masuk pembelajaran biarkan mereka hatinya aman, nyaman dulu gitu. Kemudian Bapak Ibu monggo silahkan dijawab
menjawab pertanyaan pemantik dari saya. Yang pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Bu Lina, monggo sebelah sini Bu Lina. Ini masih ada telat. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju nggak? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Baik. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat mendisiplinkan anak? Dapat. Yang ketiga, memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Baik, disimpan semua jawabannya nih. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Topik dalam eksplorasi konsep ini adalah disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Bu Erini, monggo sebelah ini Bu Erini. Saya Bu Yanti. Silakan ke sebelah sini dekat dengan saya. Banyak yang jawab ya. Sehat ya. Kemudian kita akan masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya pernah ngobrol restitusi dengan guru BK waktu itu di ruang BK. Kita ngobrol restitusi dan dalam hal ini Bu Kali katanya, kalau pengimbasan saya gabung, siap, ayo, tapi kayaknya sibuk sekali ibunya. Nggak apa-apa. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kita akan diskusikan bersama-sama. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, saya berikan kertas 1. Bapak Ibu silakan merenung sekejap. Lihat, renungkan siapa atau apa yang ada di sekeliling ibu bapak yang sangat berharga. Renungkan 1. Bagi bapak ibu itu sangat berharga, melebihi apapun, paling berharga di dunia ini ya. Di dunia ini yang menurut bapak ibu paling sangat berharga. Berenung ya, sambil saya bagikan kertas, kemudian dituliskan di sini. Terus dilipat yang kecil, genggam, yang kuat. Begitu Bapak Ibu, paham ya? Tapi yang menulis tidak semuanya, jadi masing-masing berpasangan. Seperti Bu Erini dengan Bu Rina, Bu Hasanah dengan Pak Koco, bahaya nih. Pak Bu Wakil sama Bu Cek dan seterusnya ya. Yang menulis salah satu aja, tidak semuanya. Boleh nanti gantian, ya gantian nanti aturan mainnya berpasangan, masing-masing menulis boleh. Kemudian ditulis ini sangat berharga sekali bagi saya, tapi hanya tulisan saja ya. Kemudian genggam, kemudian pasangannya merebut. Ya, direbut sekuat-kuatnya. Yang satunya tentunya kalau itu milik kita ya bagaimana? Ini coba. Tidak harus dalam bentuk apapun atau siapapun yang ada di dunia ini yang menurut bapak dan ibu itu sangat berharga. Satu aja.
dilipat kecil, biar orang lain nggak tahu ini adalah berharga sekali, tapi orang lain ingin merebut. Bagaimana Bapak Ibu ingin mempertahankan itu? Coba silakan lakukan sekarang. Satu aja dulu, salah satu menulis, salah satu ngedul. Nanti ya, luar biasa, pendidikan yang luar biasa antara Pak Luki dengan Bu Kris. Sudah? Oke. Baik, Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya apa yang terjadi dengan Bapak Ibu setelah perebutan itu? Saya ingin mendengar suaranya Bu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menuliskan harta yang paling berharga, saya tuliskan di kertas ini Bu Niti. Dengan sekuat tenaga saya mempertahankan harta ini Bu Niti, walaupun Pak Loki menggenggam tangan saya. Boleh dengan wajah, boleh dengan pasangan, boleh dengan imigrasi, lain-lain. Yang penting biar bisa sampai diberikan. Apakah Bapak Ibu tetap memberikan? Tidak. Tetapi jika dengan sekuat tenaga saya mempertahankan ini Bu Niti. Bukan tetap bertahan ya? Ini adalah harta yang sangat berharga bagi saya. Monggo Gus Nur. Gus Nur. Oh, Bu Halim dulu. Ya, Bu, balik. Harta yang paling berharga apa? Pembuli Bu Halim ya. Ya, saya nggak terambil sama Ibu. Kenapa tidak terambil? Kenapa tidak campur tangan? Sangat berharga banget. Kenapa dia nggak bisa ngambil? Karena tak tunggal. Juga Nggak bisa. ya, kita mempertahankan dengan kuat ya. Baik, Karena ini sangat berharga. sangat berharga. Oke, sekarang Bu Rina. Bu Rina. Nanti kita yang lain lagi. Bu Rina pengen berpendapat. Yang pertama saya tadi tidak berhasil merebut dari Bu Eni karena yang pertama Bu Eni memegangnya dengan sangat kuat sekali, dan yang kedua saya punya perasaan terkewuh karena beliau dari saya, dan yang ketiga saya merasa apa yang berharga buat Bu Eni itu belum tentu berharga buat saya, jadi saya melakukannya juga tidak dengan tidak dengan maksimal 100%. Baik. Jadi semuanya sepakat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menggenggam kuat ya apa yang berharga bagi diri Bapak Ibu kan. Pak Luki mesti tulisannya istrinya kan. Saya sampai istrinya terebut oleh Bu Kris. Ada nggak yang saya nggak mau mempertahankan timbang direbut, direbut paksa sama orang, tak kasihkan saja, itu ada nggak seperti itu? Ada ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu, kita akan bicara tentang teori kontrol. Ini nanti caranya Bu Alim untuk menyampaikan pendapatnya tentang teori kontrol. Bapak Ibu, bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol apa yang akan kita pegang itu siapa sih? Diri kita sendiri. Diri kita. Kalau kita mau mempertahankan, kita tidak mau berubah, tidak akan pernah berubah ke siapapun yang kecuali ada gol gitu ya, ada penembakan atau mati bisa selesai. Tidak seperti itu. Bahwasannya yang mengontrol apa yang ingin saya pegang adalah diri saya sendiri. Orang lain tidak bisa berubah. Sepakat nggak Bapak Ibu dengan itu?
di sini dituliskan bahwa ada sebuah ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu semua ilusi, Bapak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu sebuah ilusi. Karena sebenarnya semua yang ingin saya tidak ingin berikan, saya bisa memberikan. Kalau saya ingin memberikan, saya berikan, gitu kan? Karena saya ingin memberikan. Tapi kalau itu bagi saya benar, ini bagi saya itu yang sangat berharga buat saya tidak mau memberikan, tidak mau berubah saya, gitu kan? Nah, di sini ada perubahan paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bukan Pak Luku dan bukan Pak Bonco. Di sini ada dua teori, ya. Mas Adi dan Mas Adi, perlu jangan diganggu, ya. Biar fokus, biar tidak goyang-goyang gambarnya, Bapak Ibu. Stimulus respon, ada teori sebelumnya adalah teori stimulus respon. Kemudian ada sekarang paradigmanya berubah menjadi teori kontrol. Bahwa kita mencoba mengubah orang, Bu Heri ketutupan enggak? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon, itu teori stimulus respon. Ada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol bilang semua perilaku pasti memiliki tujuan. Sedangkan stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah itu teori stimulus respon. Ini teori ya Bapak Ibu. Kemudian ada teori kontrol, model berpikirnya harus menang dan menang. Nah, pada kesempatan hari ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori kontrol, ini dari Dr. William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian makna disiplin, kemudian ada semua perilaku itu memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru, realitas, kebutuhan berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sekarang pertanyaan saya masuk ke disiplin. Bapak Ibu, selama ini disiplin itu maknanya apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu tahu? Bu Turia, enggak Bu Turia? Taat aturan, kata Bu Turia. Ada lagi yang lain? Mungkin Bu Ratna. Disiplin itu apa menurut Bu Ratna? Nggak boleh sama Bu Ratna. Aturan taat boleh, itu aturan taat. Dibalik kan nggak boleh sama ya. Patuh menurut Bu Ratna patuh. Bu Hasan menyenangkan. Disiplin itu menyenangkan menurut Bu Hasan. Tertib. Pak Luki, disiplin itu apa Bu Pak Luki? Tegas, taat aturan, patuh, menyenangkan. Mari kita tepat waktu belajar. Namun budaya kita makna kata disiplin sudah berubah. Karena disiplin itu menurut Kamus Bahasa Indonesia sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ada yang bekerja yang menyatakan patuh. Disiplin itu patuh siapa Ratna. Itu karena guru bahasa Indonesia sudah membaca Kamus Bahasa Indonesia ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Gitu. Nah, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku. Jadi artinya begini Bapak Ibu, bahwa nilai itu baik lintas agama, lintas bahasa, lintas negara. Nilai kebajikan itu dimaknai baik semua, baik di sini dan di sana sama semua. Itu namanya nilai kebajikan universal. Nah, di Indonesia saat ini kurikulum merdeka yang kita sasar adalah profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan pada anak adalah satu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, nalar kritis, kekebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Sekarang kita ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada dua, ada internal dan eksternal. Motivasi eksternal itu datangnya dari luar, seperti satu, untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini jawabannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya melakukan karena biar tidak ditegur. Saya tidak melakukan pelatihan di PMM biar tidak dobrak-dobrak, tidak dikuyok-kuyok gitu. Itu berarti motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasinya karena penghargaan. Saya mau membersihkan kelas ini biar bersih, biar dapat juara satu lomba kebersihan. Saya mau belajar biar saya dapat training satu. Saya mau sengkut biar saya dialung oleh Pak Daryono. Begitu. Itu eksternal. Nah, yang kita sasar adalah untuk anak-anak. Tentunya anak-anak kita berpikirnya untuk anak-anak ya, sebenarnya untuk murid-murid kita. Motivasi muncul dari diri mereka sendiri, bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi untuk menghargai diri dia sendiri ini tidak mudah Bapak Ibu, saya itu tidak mudah. Untuk diri sendiri saja agak susah. Aku mlebu isuk ben tak telat soalnya mau tidak ditegur isin nyata itu masih seperti itu, tidak yang saya biar punya punya kesiapan yang lebih ketika saya berangkatnya lebih seperti itu, tidak ya seperti itu. Itu diri saya sendiri. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cekap untuk pemerintah. Ini Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu filosofinya sangat banyak sekali. Beliau punya buku karya-karya, mungkin di perpustakaan kita juga ada, karyanya sangat bagus. Dan alhamdulillah dengan ikut CGP saya jadi tahu, karena saya tidak pernah membaca. Hanya tahunya Enarso, Sungtulodo, Dia Maharsosok. Itu mulia, sebenarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu luar biasa, banyak sekali dan sangat-sangat bermanfaat dan tidak lekang oleh waktu, dan terbukti pada saat ini kurikulum merdeka pijakannya adalah filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita mengenal restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini hal baru dan bagi saya. Nggak tahu kalau di BK mungkin sudah pernah sering dengar ya. Pernah dengar ya? Restitusi ya. Restitusi itu jadi ini bukan miliknya BK, ini miliknya kita semua, guru, Bapak Ibu guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir
dosen, ya pengembangan restitusi tahun 2004 Bapak, jadi udah lama ini. Ciri-cirinya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, untuk memperbaiki hubungan kembali antara mereka yang berseteru misalnya. Itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu ada pendapat bisa langsung disampaikan ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, ini kita bicara dari kelas. Insya Allah kalau dari kelas tidak ada masalah, BP sepi. Dan BP menjadi wahana karir mereka, bukan untuk penyelesaian masalah-masalah. Dan saat ini luar biasa sekolah kita ya Bapak Ibu ya, luar biasa, terus ada terus. Sekarang yang pertama, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawab di batin panjenengan sedaya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan untuk menjaga kebersihan? Jawabannya apa Bapak? Kalau Bu Wati, jawabannya apa Bu Wati? Mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan. Bukan karena ada polisi Bapak Ibu. Bisa salah satunya. Karena masing-masing kan bisa dari internal dan eksternal ya. Takut sebab polisi gitu kan. Tidak salah. Dari eksternal memang ada, nggak salah. Kemudian mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan? Sekali lagi untuk keselamatan kita tentunya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan untuk menjaga kebersihan? Untuk keselamatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini yang diharapkan keluar dari anak itu benar-benar motivasi itu intrinsik. Tidak karena wono bujar, nanti ada butuh yang lewat, ada Pak Luki, wah, bukan yang seperti itu. Harapannya ya Bapak Ibu ya, tetap berpikir positif ya Pak Luki ya, insya Allah kita niati dari kelas dari kecil, dari kelas kita sendiri, kelas kita masing-masing. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau motivasi intrinsik itu sudah keluar, nggak perlu ada peraturan, nggak ada. Tapi kita sekali lagi jangan pesimis. Tapi namun susah, kita berusaha ya Bapak Ibu ya, kita usaha. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu untuk melebur peraturan kelas. Kemudian agar tercipta lingkungan yang positif, lebih gede lagi skupnya, lebih besar lagi, dan lebih besar lagi agar tercipta budaya yang positif di sekolah kita. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Dan Bapak Ibu Guru bisa lihat ada dua, ini contoh yang ini untuk TK harus ada gambarnya. Kalau kita ya cukup tulisan saja ya, bahwa kesepakatan kelas itu sebagai dasar kita membuat keyakinan kelas. Sebelumnya dimulai dari membuat kelas impian. Bapak Ibu di awal pembelajaran kita
kita masuk awal pembelajaran tahun ajaran baru ya, semua guru, tidak harus wali kelas, tapi semua guru. Jadi kita menyepakati dulu, kita ajak anak-anak untuk berandai-andai. Anak kelas kita, kalian pikir kelas kita itu seperti apa sih? Saya yakin nggak ada yang mengatakan kelasnya bebas, kelasnya nggak ada guru, nggak ada pelajaran, nggak ada. Semuanya pasti menginginkan yang terbaik untuk kelasnya, pasti itu. Nah ini kita akomodir, kita sebut terus. Ini kamu dari kamu loh, kamu punya keyakinan yang seperti ini loh. Impian, dari impian kemudian menyepakati untuk mewujudkan impian itu. Kemudian setelah disepakati, buat keyakinan kelas, dibuat yang bagus, ditempel atau perlu MMT yang besar di kelas biar anak setiap saat melihat itu, melihat bahwa kami yang ini yang keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya saling menyayangi. Kemudian dibuat keyakinan kelas bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nanti kan akan muncul banyak ya Bapak Ibu, banyak pendapat. Nah nanti kita kalau banyak kelasnya tidak ramai, tidak berisik. Kemudian ada yang bersih yang sudah nanti dikelompok-kelompokkan. Kemudian yang kedua, kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Insya Allah ini bukan retorika. Kalau ini terus kita tanamkan dengan keyakinan kita berusaha ya Bapak Ibu, sekali lagi teori kontrol kita pegang ya, bahwa yang bisa mengontrol mereka, dia mau berubah atau tidak adalah mereka sendiri. Tetapi kita dengan kekuatan yang kita miliki berusaha ya untuk merubah paradigmanya gitu Bapak Ibu. Ini yang saya perlihatkan di sini adalah kegiatan keyakinan kelas. Ini menggunakan tabel, terlihatnya seperti apa, terdengarnya seperti apa, berperilaku lakunya seperti apa. Harapannya kan ketiga ini tabel Y, yang ini tabel T yang sama. Jadi harapannya adalah tampak sepertinya, terdengarnya, berperilakunya senada, selaras gitu. Karena kadang-kadang tampak terlihat seperti apa tidak sama dengan yang terdengar dan tidak sama dengan perilakunya. Itu tabel membaca untuk tabel Y dan tabel T. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain atau barang milik orang lain. Ini contoh keyakinan kelas. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala kerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini contohnya ada di sini. Nah ini terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengarnya satu orang bicara, yuk saya bantu, kita selesaikan bersama. Terima, permisi, perilakunya senyum, ramah, gitu. Ketiganya harus selaras. Itu Bapak Ibu. Sekarang ya tebak-tebakan lagi. Peraturan dan keyakinan kelas. Tebak-tebakan ya, kita coba membuat keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuk keyakinan kelasnya seperti apa? Anak-anak mungkin nanti menuliskannya begitu Bapak Ibu. Mereka ingin mengembalikan buku itu, sebenarnya kita inginnya kan ke situ gitu loh. Kalau kamu mengambil buku dari perpus, kembalikan lagi ke tempatnya, atau di lemari, ambil benda, kembalikan barang ke tempatnya. Bentuk keyakinan kelasnya seperti apa Bapak Ibu? Coba. Menata buku biar rapi. Terus dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Dilarang mengganggu orang lain. Karena dalam keyakinan kelas tidak ada kata negatif ya, tidak ada berkonotasi negatif, tidak ada dilarang. Kemudian kalian harus, itu tidak ada. Tapi kita harus seperti itu.
sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat, betul sekali. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Gunakan masker. Jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini kelas 7 ini tapi tidak jangan lari ya, tapi ya jangan berlebihan. Jaga keselamatan dan keamanan. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi tadi yang dijawab Bapak Ibu semuanya tidak salah. Jadi seperti itu contohnya. Artinya tidak ada konotasi negatif, tidak ada kalimat negatif. Dilarang, tidak boleh, harus gitu. Itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang ini tadi kaitannya dengan penghargaan. Ada sebuah tulisan yang luar biasa dari Alfikon bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Ngeri kayaknya beda banget ya dengan kita ya. Beda kan dengan apresiasi ya Bapak Ibu ya. Karena apresiasi wajib, kita mengapresiasi orang kalau dia memang bagus kita apresiasi. Penghargaan ya Bapak Ibu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, ini hasil riset dari Alfikon. Agar bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukan itu. Makanya kita harus kasih hadiah. Berarti dalam pikiran kita iso. Menurut Alfikon, bukan menurut saya ya. Ini teori. Alfikon dalam jurnal Punish by Reward, hukuman itu penghargaan itu sebuah hukuman. 93 wawancara ASD Annual Conference Maret 1995 mengupakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Sebenarnya kan suruh memberikan tadi kan bisa dengan hukum, awas, itu bisa. Terus kasih hadiah ijazah, kasih kan itu kita kasih kita tukar. Itu sudah menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Harapannya seperti itu. Terus berpikir positif. Ya. Ini menurut Kon bahwa dihukum, bahasanya itu dihukum oleh penghargaan. Karena kita, nah ini kembalinya ke CGV Bapak Ibu CGV mau jadi kepala sekolah sudah tidak lagi ke arah sana Bapak Ibu. Arahnya adalah belajar senang untuk memperdalam. Ternyata masih banyak sekali hal-hal yang saya pribadi tidak tahu. Nah, dari sini alhamdulillah banyak sedikit memberikan pengetahuan untuk saya bahwa dihukum oleh penghargaan. Ini adalah penghargaan itu membuat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini keterangannya begini Bapak Ibu. Nggak usah yang panjangan ya. Jadi penghargaan itu menghukum. Nanti bisa ditanyakan nanti di akhir itu. Bahwa menurut Kon tadi penghargaan itu justru dapat berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Kok bisa menghukum bagi ranking 2 Bapak Ibu? Jadi ketika kita memberikan ranking 1, ranking 2, ini rasanya tidak enak sama sekali. Ininya ranking 1, yang kedua ranking 1. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Ranking 2 dengan ranking 2, ranking 1, walaupun dekat tapi nggak senang. Aku harus mendepak kamu harus ranking 1. Itu dalam hati kecilnya seperti itu. Bedakan dengan apresiasi ya Bapak Ibu ya, karena apresiasi juga penting. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Ini ada risetnya semua, jadi ada modulnya khusus untuk ini, ada hasil risetnya semua bahwa penghargaan itu juga dapat mematikan kreativitas. Kemudian
bagus itu hukuman apa konsekuensi? Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Berarti kita lebih baik ke konsekuensi ya daripada hukuman, begitu? Coba. Betul semua? Jawaban tadi betul semua? Hukuman, konsekuensi, betul semua ya? Bedanya hukuman dengan konsekuensi itu hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya punya teman Pak Luki, mungkin kenal, teman seangkatan dengan saya di Semandur Pak Luki. Sampai hari ini saya pulang, saya pengen ketemu gurunya, ingin memperlihatkan bahwa saya orang benar. Bulan Bali, kemungkinan saya sampai aku guru loh, itu nggak enak sekali. Itu nyata betul. Karena apa? Karena dihukum waktu itu dan ternyata dia punya alasan. Ya dia tahu itu salah, dia tahu itu. Tapi kenapa aku koyo gitu? Saya punya alasan. Dia bisa menerangkannya sekarang. Tapi itu Bapak Ibu luar biasa kebawa sampai sekarang. Mungkin Pak Luki kenal, nanti tak di belakang rekod. Itu sampai sekarang dia berhasil memang. Sekarang udah kaya raya dan dia mengatakan katanya ada satu kalimat itu hukumannya sebenarnya bukan fisik, tapi suatu kalimat. Kue kira bakal jadi apa-apa, kamu nggak akan jadi siapa. Kamu tuh nggak berguna itu kalimat itu. Kue kira apa gunanya orang yang dunia itu kalimat itu katanya. Kue nengkene bu, nengkene sakit sekali sampai hari ini katanya. Jadi dia kalau setiap pulang justru ingin memamerkan apa yang dia dapat di gurunya itu. Jadi tujuannya memamerkan, tapi di dalam hati dia dalamnya luar biasa sampai hari ini. Itu hukuman nggak baik. Hukuman kan tidak harus fisik, kalimat verbal bisa. Nah itu bisa saja ekstrinsik ya, berarti kan dia termotivasi karena tidak nyaman. Apakah yang diinginkan seperti itu Bapak Ibu kita sebagai guru? Ingin anak kita termotivasi secara ekstrinsik karena kita memberikan murid dia dendam tapi dia sukses. Dia dendam tapi dia sukses tapi dia dendam kepada kita. Mungkin enggak ya yang seperti itu ya, pinginnya yang ideal lah ya. Pinginnya yang ideal. Semuanya dia termotivasi, saya sukses karena ada motivasi dari guru. Kemudian, nah itu ada juga yang ya itu kan berarti dalam dari konteks dia kan merubah dirinya. Berarti ini kan orang ini kan dia mempertahankan dirinya. Kalau ini orang mau berubah dirinya, oh berarti ini maksudnya baik untuk saya, gitu. Maksudnya baik, itu malah jadi baik sebenarnya kan. Tapi itu kan sekali lagi itu keluar dari dalam diri anaknya itu sendiri. Kita nggak bisa, tidak kuasa untuk mengontrol itu. Sedang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya dalam waktu yang lama. Kalau konsekuensi anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tetap tidak nyaman ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena hukuman. Anak menghargai disiplin untuk konsekuensi. Hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus dan respon. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, bersalah, memalukan, merasa tidak dihargai, konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara. Jadi kita
lebih cenderung ke konsekuensi ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita memberikan hukuman-hukuman yang nggak ada sambungannya dengan apa yang ada pembelajaran kita. Pak Boncol suruh anak push up karena telat, apa itu konsekuensi. Pak Luki suruh menghafalkan surat Al-Baqarah, konsekuensi itu. Ini konsekuensi, ini hukuman, identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan terjadi, konsekuensi. Nah, ada lagi satu yang harapannya kita menuju ke sana, yaitu restitusi. Suasana sudah masuk mobil itu. Restitusi. Konsekuensi sudah baik menurut kita, ada lagi yang menurut teori ya Bapak Ibu, yang insya Allah kita dengan keyakinan untuk menerapkannya dari kelas ya Bapak Ibu ya. Kita bicaranya tidak usah yang gede dulu dari sekolah dulu, tapi dari anak-anak yang kita ketemu setiap hari dulu, yaitu restitusi. Restitusi itu harapannya merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi peraturan ini ya, kamu harus melakukan peraturan itu. Kalau konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seakan-akan solusi itu muncul dari anak itu, dari dalam diri. Murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Makanya keyakinan kelas ini harus selalu anak-anak pegang. Kita akan bisa terapkan restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita ke sana kita harus pahami dulu ini kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu primer, berarti harus terpenuhi. Yaitu ini, tidak bisa salah satu pun tidak terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, masalah akan terlihat menjadi masalah. Gitu. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kabeh wong punya, semua orang punya kebutuhan ini. Ya, sekalipun tidak terlihat sebenarnya dia punya kebutuhan untuk penguasaan. Bertahan itu jelas, makan, ya, kemudian tidur di tempat yang nyaman, kesenangan, kebebasan. Semua orang membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Ya, pun anak-anak kita seperti itu, Bapak Ibu. Mereka membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Aku tidak butuh pasangan, saya nggak membutuhkan pasangan, saya tidak butuh rasa kasih sayang dari orang lain. Bohong. Semua orang membutuhkan itu. Aku tidak butuh penguasaan, saya tidak butuh apa-apa di sini, saya nggak ingin menjadi siapa-siapa di sini. Dengan di sini tapi orang tidak egalian, nggak bingung. Itu penguasaan Bapak Ibu. Penguasaan dalam arti yang kebutuhan dasar kita. Kemudian kebebasan, merasa tertekan itu kebutuhan kita belum terpenuhi. Nah, selanjutnya ini yang menjadi dasar. Anak bermasalah pasti ada satu kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Kita bermasalah pasti ada kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Pasti itu. Bapak Ibu bisa cut, bisa bertanya, bisa nggak setuju, gitu ya. Tidak apa-apa. Nanti kita diskusi bareng. Ini PBB Bapak Ibu, fokus group discussion, bukan mendengarkan saya berceramah, ya Bapak Ibu ya. Fokus group discussion, kita diskusi bersama. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sebagai guru itu kita harus punya 5 posisi kontrol. Tapi ada posisi kontrol yang paling tepat. Monggo Bapak Ibu persani, mana yang menurut Bapak Ibu paling tepat sebagai guru kita menjadi posisi kontrol? Yang mana? Ada 5. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu yang paling benar, yang paling cocok
baik untuk kita, posisi kita sebagai guru, posisi apa? Coba Bu Alim, posisi kontrol apa Bu Alim? Dari lima. Coba. Dan sampaikan alasannya. Walaupun memang posisi kontrol tidak usah dibaca, nggak apa-apa Bu Alim. Membuat orang merasa bersalah, maka kalau Bu itu sebelum masuk itu saya ingin bertanya boleh ya? betul. Tadi dijelaskan tentang hukuman kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau di kelas pengalaman ya berarti ada keterkaitannya dengan namanya kesepakatan kelas. Ya. Kemudian apakah hukuman itu bisa berubah ketika kelas itu dari awal sudah ada kesepakatan, misalnya kesepakatan anak yang tidak mengerjakan harus membayar denda, itu kan dari hukuman yang menjadi kesepakatan, apakah itu bisa berubah menjadi sebuah bagian dari konsekuensi itu terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau menjawab Pak Ponco? Mungkin Bu Lina, Bu Hasanah. Jawab Pak Tuki. Ini KBD itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, orang karena saya tidak tahu jawabannya. Baik, terima kasih. Jadi yang tadi dinyatakan, Tapi dari keyakinan, kemudian dari keteladanan yang konsisten, kalimat ini berat sekali saya kemukakan karena tidak mudah Bapak Ibu. Karena anak itu, anak-anak kita hanya akan melihat keteladanan kita dan konsisten akan keteladanan kita. Itu Bapak Ibu yang penting. Dan satu hal lagi, setiap anak yang punya masalah pasti di belakangnya adalah ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Masih ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Insya Allah ke depan masih banyak diskusi-diskusi yang akan kita lakukan seperti diskusi hari ini. Bapak Ibu masih bersedia untuk mendukung saya? Terima kasih. Alhamdulillah. Dari saya mohon maaf jika ada kalimat-kalimat saya yang membuat hati Bapak Ibu tersinggung itu, karena semata untuk mewarnai hari ini saja dan tidak ada niat hati yang tidak benar untuk itu. Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Niti yang selaku CGP, alhamdulillah kemarin telah memberikan kepada kami berkaitan dengan pembelajaran positif baik. Di kami bisa menambahkan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan positif baik untuk pembelajaran. Kedepannya harapannya kita lebih siap karena semua berawal dari diri, kemudian digunakan sepenuhnya untuk anak-anak dan demi kemajuan sekolah kita utamanya dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Zara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Niti yang sudah membantu kami menyusun keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas yang sudah kita bangun bersama, membuat kita berkomitmen melaksanakan kebaikan-kebaikan dari hati kami sendiri tanpa harus dipaksa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.